Halo, berjumpa bersama saya J. David Serinding dalam materi arsitektur dan organisasi komputer. Hari ini kita akan membahas evolusi komputer. Sebelum itu kita perlu memahami apa itu evolusi. Jadi evolusi ini adalah perubahan sesuatu benda secara perlahan dan bertahap yang berlangsung dalam waktu yang sangat lama. Sejarah komputer. Komputer merupakan salah satu alat atau perangkat yang sudah sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat menggunakannya sebagai hampir apapun kebutuhan kita di era digital sekarang ini. Ada juga sebagian orang yang menyebutkan bahwa komputer ini adalah alat untuk mempermudah pekerjaan manusia. Ini gambarnya komputer yang dulu dan yang saat ini. Terlihat jelas bahwa bentuknya sangat berbeda ya. Dari tampilannya pun juga sangat berbeda. Kemudian generasi komputer, ada masa prakomputernya. Pada masa ini komputer memang belum ada, namun cikal bakal dari komputer itu sendiri sudah mulai digunakan oleh manusia pada saat itu. Alat yang digunakan manusia untuk membantu perhitungan kala itu disebut abakus. Ini gambarnya abakus. Abakus dapat digunakan untuk operasi aritmatika standar seperti penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kita masuk dalam komputer generasi ke-0. Pada generasi ini, istilah komputer sebenarnya masih belum ditemukan. Namun generasi ini merupakan cikal bakal lahirnya komputer digital yang kita kenal saat ini. Pada generasi ini, komputer belum dioperasikan menggunakan listrik. Komputer generasi ini masih sepenuhnya menggunakan mesin mekanis. Salah satu yang pertama adalah Pascaline yang diciptakan oleh ilmuwan Prancis yang bernama Blaise Pascal. Inilah asal mula istilah Pascal digunakan sebagai salah satu bahasa pemrograman, yaitu bahasa pemrograman Pascal. Pascaline diciptakan saat Blaise Pascal berusia sekitar 17 tahun pada tahun 1644, dan Pascaline ini hanya dapat melakukan operasi penambahan dan pengurangan. Pada tahun 1833, Charles Babbage menciptakan mesin berbeda, merupakan mesin kalkulasi yang lebih sederhana dibandingkan dengan Pascaline. Beberapa tahun setelahnya, Charles Babbage mengembangkan mesin analisis atau analytical engine yang memiliki komponen input, proses, output, storage yang menjadi dasar dalam penciptaan komputer saat ini. Kita masih di dalam komputer generasi pertama. Komputer generasi pertama yang diciptakan antara tahun 1940 hingga 1950 merupakan era komputer pertama yang menggunakan sumber daya listrik. Teknologi komputer generasi pertama masih menggunakan tabung hampa untuk amplifikasi dan pengalihan sinyal. Ya, tabung hampanya. Proses input-output pada komputer generasi ini adalah dengan menggunakan pancet cards. Ini pancet cards. Komputer generasi ini dioperasikan dengan kabel-kabel dan bahasa mesin. Bahasa yang dikenal oleh mesin atau perangkat elektronis pada waktu itu hanyalah 0 dan 1, atau kita kenal dengan nama biner. Salah satu komputer generasi pertama yang terkenal adalah ENIAC. Ini ENIAC yang merupakan singkatan dari Electronic Numerical Integrator and Computer. Komputer ini digunakan khusus untuk perangkat militer. Sedangkan komputer lainnya yang tidak kalah terkenal adalah UNIVAC. Ini UNIVAC ya, yang merupakan singkatan dari Universal Automatic Computer. Karakteristik komputer generasi pertama adalah sebagai berikut: menggunakan tabung hampa. Itu tadi ya, menggunakan tabung hampa, menggunakan drum magnetis sebagai media penyimpanan. Ukurannya besar ya, dapat kita lihat di gambar yang di samping ini. Bahkan komputer itu lebih besar dari manusia ya. Kecepatan pemrosesannya lambat, biaya mesin dan pengoperasiannya mahal, konsumsi daya sangat tinggi, menghasilkan panas yang tinggi, monotasking. Ini artinya
Dia hanya mampu melakukan satu instruksi pada saat bersamaan. Inputnya menggunakan pancet cards, outputnya tercetak di kertas, dan memorinya sangat terbatas. Ini gambar terkait dengan ENIAC tadi ya, sangat rumit dan sangat besar. Sudah masuk dalam komputer generasi kedua. Komputer generasi ini menggunakan teknologi transistor sebagai pengganti tabung hampa yang digunakan pada komputer generasi sebelumnya. Hal ini berdampak pada ukuran komputer yang jauh lebih kecil daripada pendahulunya. Transistor merupakan komponen elektronika yang digunakan sebagai gerbang logika. Seperti tabung hampa, transistor digunakan sebagai switch, mengatur kapan sinyal on atau off, serta mengontrol arus informasi. Komputer ini juga sudah menggunakan bahasa simbolik atau rakitan yang disebut sebagai bahasa assembly language ya, yang memungkinkan programmer untuk menentukan instruksi dalam kata-kata. Komputer generasi kedua sebenarnya masih mirip dengan komputer generasi pertama. Komputer generasi ini juga masih menggunakan pancet cards sebagai sarana input output, namun untuk proses pembacaan dan penulisan jauh lebih cepat. Contoh komputer generasi kedua yang terkenal adalah IBM 7094. Ya, seperti kita lihat di gambar ini. Kemudian karakteristik komputer generasi kedua ini yaitu menggunakan transistor ya tadi. Kemudian pengoperasiannya lebih cepat, lebih reliable, panas yang dihasilkan tidak terlalu tinggi ya, masih menggunakan pancet cards. Bahasa pemrograman mulai bervariasi, penyimpanan data pada media magnetis, teknologi inti magnetik masih mahal dari sisi harga dan biaya pengoperasiannya lebih murah. Ini gambar yang terkait dengan M7094. Kita masuk dalam komputer generasi ketiga. Komputer generasi ketiga ini menggunakan teknologi yang dinamakan integrated circuit untuk menggantikan transistor. IC sendiri sebenarnya merupakan kumpulan dari banyaknya transistor yang membuat sirkuit elektronik seperti gerbang-gerbang logika. Kelebihan teknologi komputer generasi ini dari teknologi sebelumnya adalah kecepatan dan performa komputer meningkat sangat drastis. Hampir teknologi yang ada pada zaman ini pun masih menggunakan IC untuk mengoperasikannya. Ini gambar terkait IC yang sudah terpasang di motherboard. Sebagai contoh, kalkulator, jam digital, bahkan laptop pun juga memiliki komponen IC di dalamnya. Contoh komputer yang terkenal pada generasi ini adalah IBM 3600. Seperti ini ya, yang di samping. Karakteristiknya, dia menggunakan IC, mendukung pemrosesan paralel, lebih kecil, lebih murah, lebih cepat, menggunakan motherboard, keyboard dan mouse mulai diperkenalkan sebagai perangkat input, ya, visualisasi output dengan monitor. Penggunaan sistem operasi sederhana mendukung multitasking, dia mampu menjalankan banyak instruksi dalam waktu yang bersamaan. Kemudian dia mendukung bahasa pemrograman basic. Ini gambar terkait dengan IBM 360, komputer generasi keempat. Komputer generasi ini menjadi lahirnya teknologi mikroprosesor yang hingga hari ini kita gunakan. Jika dibandingkan dengan komputer generasi pertama, maka prosesor yang ukurannya lebih kecil daripada jenis ini dapat menggantikan satu ruangan komputer pada masa itu. Di dalam prosesor ini terdapat fungsi unit pemroses, unit memori, pengontrol input dan output. Tahun 1981, IBM mengeluarkan komputer personal yang menggunakan prosesor 4004 yang dinamakan IBM PC. Dapat dilihat di samping ini ya. Kemudian karakteristik komputer generasi keempat ini adalah sebagai berikut. Dia menggunakan CPU atau mikroprosesor. Ukurannya jauh lebih kecil dari komputer generasi pertama. Dapat digunakan dalam komputer personal. Sudah mendukung GUI dengan adanya mouse sebagai perangkat peripheral tambahan. Mendukung jaringan komputer relatif lebih murah. Ini gambar terkait dengan IBM PC ya. Kemudian
komputer generasi kelima. Komputer generasi kelima merupakan komputer generasi saat ini dan yang akan datang. Komputer ini dibangun dengan teknologi generasi 4 yang terus disempurnakan. Dari segi pemrosesan, jika komputer generasi sebelumnya menggunakan CPU sebagai pemroses utama, pada generasi ini pemrosesan juga bisa dilakukan dengan dukungan prosesor grafik. Komputer generasi ini memiliki karakteristik sebagai berikut. Dia dapat memahami bahasa manusia, dapat berinteraksi dengan manusia dengan baik, kecepatan komputasi yang tinggi, menggunakan AI, Artificial Intelligence, atau biasa disebut dengan kecerdasan buatan, dan dia sudah menggunakan pemrosesan kuantum, komputasi yang sangat tinggi. Rangkuman, komputer generasi ke-0 ditandai dengan adanya mesin Pascal lain yang dalam pengoperasiannya masih menggunakan mesin mekanis atau mekanisme mesin. Kemudian komputer generasi pertama ditandai dengan penggunaan pertama kali daya listrik pada komputer dan adanya tabung hampa. Kemudian komputer generasi yang kedua ditandai dengan penggunaan teknologi transistor sebagai pengganti tabung hampa. Dan komputer generasi ketiga ditandai dengan penggunaan integrated circuit atau disingkat IC sebagai pengganti transistor. Kemudian komputer generasi keempat ditandai dengan lahirnya teknologi microprocessor. Dan komputer generasi kelima yang ditandai dengan munculnya teknologi Accelerated Processing Unit atau APU, yaitu gabungan dari CPU dan GPU. Ya, ini materi tambahannya hukum Moore. Hukum Moore atau dalam bahasa Inggris disebut dengan Moore's Law merupakan sebuah hukum yang memprediksi jumlah transistor pada satu mikroprosesor. Di bawah ini adalah grafik yang menunjukkan perkembangan jumlah transistor dalam CPU selama beberapa dekade. Dapat terlihat ya perkembangannya, dari tahun ke tahun dia sangat meningkat. Cukup sekian dan terima kasih.